Innova Reborn punya varian 2,8 liter atau 2.8. Tapi kenapa Indonesia pakai 2.4? Ini merupakan strategi atau memang disengaja? Mari kita bahas. Pernah kepikiran nggak kenapa Innova Reborn di Indonesia itu cuma pakai mesin 2,4 liter aja atau 2.4? Padahal ya di Afrika Selatan, di Arab, di Filipina, kemudian di India, itu semua Innovanya pakai 2.8 atau 2800 cc. Apakah ada sesuatu dengan Innova yang ada di Indonesia atau ini memang strategi yang cukup unik dari Toyota? Ini menarik banget buat kita bahas. Kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita bahas ke mesin, kita harus tahu dulu Innova Reborn ini siapa sih usernya, dijual ke siapa, dan siapa aja yang butuh dengan Innova Reborn ini. Kalau dari pasar Indonesia yang saat ini, Innova Reborn ini pemakaiannya tuh gak jauh-jauh dari keluarga yang udah cukup banyak. Jadi kayak keluarga besar yang udah punya 2 anak atau 3 anak. Kemudian dipakai sama travel. Kemudian dipakai sama mobil dinas. Yang keempat dipakai sama perusahaan-perusahaan seperti perusahaan armada, kemudian perusahaan tambang, kayak gitu. Jadi memang Innova Reborn ini lebih ke segmen durability ya. Jadi selain besar dan juga kuat. Kesimpulannya adalah Innova ini butuh mesin yang durability-nya bagus, irit, dan nggak manja. Atau bisa dibilang maintenance-nya itu nggak terlalu mahal. Cost of ownership-nya itu nggak terlalu besar. Karena memang digunakan untuk mobil rakyat ya. Innova ini merupakan mobil rakyat yang irit tapi bandel. Kayak gitu segmennya. Kenapa Innova ini dipakein 2,4? Karena mesin 2,4 ini nggak seganas 2.8 memang secara torsi, tapi dia itu punya daya tahan yang cukup tinggi. Mulai dari muatan penuh yang overload, kemudian jalanan rusak, tanjakannya cukup panjang. Mesin 2.4 ini sudah benar-benar cukup untuk Innova Reborn. Karena karakter mesinnya cukup bisa dibilang tahan banting banget, dan ini yang menjadi selling pointnya dari Innova ini. Setelah kita bahas durability, kita bahas tentang harganya dan juga pajaknya. Jadi pajak mobil 2.4 dengan 2.8 itu memang berbeda. Karena mesin yang lebih besar pajaknya akan naik ya. PKB, BPNPKB atau BPKB itu akan naik. Jadi harga jualnya pun akan ikut melonjak ya. Jadi 2.8 ini akan lebih mahal daripada Innova Reborn 2.4. Jadi kalau Innova ini terlalu mahal, image mobil rakyat ini akan sedikit berkurang, dan akhirnya travel-travel, kemudian perusahaan-perusahaan tambang itu akan nggak terlalu melirik Innova Reborn lagi. Bisa dibilang kalau mobil ini naik cc-nya, pasti segmen pasarnya langsung sedikit menyempit karena nggak lagi menjangkau semua golongan seperti itu. Alasan selanjutnya adalah BBM yang ada di Indonesia. Solar yang ada di Indonesia itu nggak semuanya bagus ya teman-teman. Mulai ada yang grade tinggi sampai ada grade yang rendah. Ada yang sampai dibilang solar busuk atau solbus ya. Dan memang ya mesin 2.4 itu lebih tahan banting untuk diisi sama solar busuk. Dan memang armada, travel, dan juga mobil dinas itu kebanyakan diisi sama BBM solar busuk ini. Karena memang harganya loh jauh banget. Kalau kamu beli yang solar yang Dexlet itu harganya bisa 2 kali lipat dari harga yang solar busuk, dan mesin diesel 2.8 itu jauh lebih sensitif daripada mobil dengan diesel 2.4. Dan Innova 2.4 ini kamu isi pakai solar busuk itu udah bisa ya, bisa jalan dia asalkan ganti filternya rutin aja. Tapi kalau 2.8 itu sensitif banget, dan kalau bilang kalau ada kerusakan itu perawatannya cukup mahal 2.8 ini. Makanya mobil Innova Reborn ini disukai banget sama travel, taksi online, kemudian tambang, armada, karena memang dia itu dipakai harian, jarak jauh, overload, itu tetap jalan terus ya. Nggak ada yang namanya overheat, kemudian mesin cepat panas, rewel itu nggak ada. Makanya di dunia fleet atau armada itu mobil yang paling sedikit masalah tapi kenceng dan juga minimum perawatan itu yang paling disukai. Contohnya adalah Innova Reborn ini. Dan yang terakhir, untuk alasan yang terakhir, yang menurut aku sih ini alasan yang paling logis ya, yaitu alasan kenapa 2.8 nggak ditaruh Innova, karena Toyota takut pasarnya Fortuner ini akan dimakan juga sama Innova. Kalau pasarnya Innova ini naik ke 2.8 mesinnya, pasti kan
marketnya yang suka diesel 2.8 itu akan kemakan sama Innova juga. Pasti Fortunernya akan sedikit dalam penurunannya. Jadi penurunan penjualan itu pasti akan terjadi di Fortuner ini karena sama-sama mesin yang sama tapi harganya lebih murah Innova. Pasti banyak yang akan milih Innova seperti itu. Jadi ekosistem produknya ini dibangun sama Toyota. 2.8 itu punya Fortuner, 2.4 ini punya Innova. Mungkin seperti itu. Simbolannya adalah Innova ini memang mobil untuk Indonesia ya, dimana paling cocok lah 2.4. Jadi nggak terlalu gede torsinya, nggak terlalu sensitif juga. Jadi bisa dibilang mobil yang dengan engine paling bandel di Indonesia menurutku aku ya Innova Reborn ini. Diminumin selar busuk mau, diajak ngecumi mau, dibuat mewah dan dikasih aksesoris yang bagus juga mau. Jadi kayak bisa dibilang mobil rakyat Indonesia. Memang Kijang ini kan image-nya mobil rakyat, mobil keluarga ya. Jadi udah cocok banget untuk dipakein 2.4 saja udah cukup banget ya. Menurut kalian gimana? Innova Reborn ini 2.4 itu udah cukup atau harusnya tuh 2.8? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.